Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Bunuh. Xiao Yan sudah memiliki niat membunuh terhadap Chen Tiannan di dalam hatinya sejak yang terakhir pertama memimpin sekelompok besar orang ke Menara Pil untuk menangkapnya. Namun, dia hanyalah bintang Douzong 9 saat itu. Cukup sulit untuk membunuh orang tua ini. Karenanya, dia tidak bertindak. Sekarang mereka telah bertemu lagi, Xiao Yan belum bertindak ketika orang tua ini menyerang lebih dulu. Selain itu, melihat sikap ganas yang terakhir, jelas bahwa dia benar-benar ingin mengambil nyawa Xiao Yan. Xiao Yan secara alami tidak akan menunjukkan belas kasihan kepada musuh semacam ini, yang memiliki keinginan untuk membunuhnya. Meskipun sekte Xuan yang mendalam mungkin tidak terlalu kuat, sekte langit yang mendalam di belakang mereka menyebabkan orang-orang menjadi sedikit takut. Tidak ada yang bisa menjamin bahwa orang tua ini akan menemukan masalah besar untuk Xiao Yan karena dendamnya terhadap yang terakhir. Bukan karakter Xiao Yan yang membiarkan potensi bahaya sendirian. Apalagi, situasi di tempat ini saat ini sedang kacau. Sepertinya berita itu tidak akan benar-benar menyebar jika dia membunuh orang tua ini di sini. Pikiran ini melintas di hati Xiao Yan. Dia memandang Chen Tiannan, yang tampak sangat menyedihkan di bawah serangan wayang langit. Wajahnya juga menjadi semakin dingin. Kekuatan Chen Tiannan sekitar yang dari bintang 2 Douzun. Di sisi lain, dengan kekuatan bertarung wayang langit-langit, itu tidak akan merugikan bahkan ketika menghadapi seorang ahli di puncak kelas Douzun bintang 3. Oleh karena itu, secara alami mampu menekan yang pertama dalam pertarungan mereka. Bang! Chen Tiannan dengan keras bertabrakan dengan wayang langit di udara. Kekuatan menakutkan yang disalurkan melalui lengannya segera menyebabkan dia mengambil lebih dari selusin langkah mengejutkan di udara. Bloody Qi naik di dalam tubuhnya. Ekspresi putih pucat muncul di wajahnya. Wayang langit-langit tidak merasakan sakit apapun, itu seperti mesin pembunuh saat bertarung. Selama Xiao Yan tidak memintanya untuk melangkah, itu tidak akan pernah berhenti. Chen Tiannan akan menderita kerugian yang cukup besar saat mereka bertarung. Setelah jatuh dalam posisi yang dirugikan meskipun pertarungan panjang, Chen Tiannan sudah memiliki niat untuk mundur di dalam hatinya. Alasan dia berani merebut gulungan dari Xiao Yan adalah karena Xiao Yan sedang menghadapi musuh dari segala arah. Tidak hanya para ahli dari Aula Jiwa yang memiliki permusuhan dengannya, tetapi bahkan tatapan yang digunakan oleh kelompok Heaven Demon Phoenix untuk melihatnya tidak ramah. Pada saat ini, Chen Tiannan secara alami ingin menambahkan penghinaan pada cedera, mengingat karakternya. Namun, dia tidak menyangka bahwa Xiao Yan saat ini benar-benar berbeda dari yang ada di Menara Pil saat itu. Taktik yang tak ada habisnya itu telah menyebabkan hatinya merasa sedikit takut. Sepertinya saya hanya bisa menarik diri dulu. Setelah kekacauan di tempat ini berakhir, Aula Jiwa dan yang lainnya pasti akan menemukan masalah dengan bocah ini. Pada saat itu, saya diam-diam akan menyerang dan membunuh bocah ini. Pada saat yang sama, saya juga akan mengambil kembali gulungan itu. Chen Tiannan akhirnya memutuskan untuk berhenti berkelahi sementara pikiran ini melintas di hatinya. Dia mengangkat kepalanya dan melihat wayang langit-langit yang telah bergegas sekali lagi. Tubuhnya buru-buru mundur, berniat untuk mundur ke medan pertempuran yang kacau balau. Mau kemana? Namun, Chen Tiannan baru saja melangkah mundur ketika suara sedingin es tiba-tiba terdengar dari belakangnya. Pada saat yang sama, angin panas yang sangat menakutkan juga tiba. Serangan mendadak ini juga menyebabkan ekspresi Chen Tiannan berubah. Dia dengan cepat berbalik secara naluriah saat telapak tangannya, yang ditutupi douqi, buru-buru dilemparkan ke depan. Bang! Angin kencang tiba-tiba menyebar saat ini.
Chen Tiannan, yang buru-buru bertukar pukulan dengan lawannya, segera merasakan penindasan di hatinya. Tubuhnya diguncang kuat-kuat hingga mundur beberapa puluh meter. Dia buru-buru mengangkat kepalanya, hanya untuk melihat sosok kurus berdiri di tempat dia jatuh kembali dari sebelumnya. Xiaoyan! Chen Tiannan segera mengertakkan gigi dan menangis saat melihat sosok itu. Xiaoyan tanpa ekspresi. Nyala api ungu coklat mengelilingi tubuhnya, menyebabkan dia tampak seperti dewa api. Kakinya menginjak udara kosong saat dia berjalan menuju Chen Tiannan. Kamu ingin membunuhku? Chen Tiannan tanpa sadar menyipitkan matanya dan dengan dingin berkata saat dia melihat Xiaoyan seperti ini. Sudut mulut Xiaoyan terangkat menjadi busur yang padat. Douqi yang besar dan kuat dengan cepat berkumpul di telapak tangannya. Hanya dengan satu bintang ini kekuatan Douzon milikmu. Chen Tiannan tertawa terbahak-bahak. Dia baru saja akan mengambil inisiatif untuk menyerang ketika angin yang sangat tajam tiba-tiba dikirim dari belakangnya. Ini menyebabkan ekspresinya berubah. Dia bergegas berbalik dan bertemu dengannya. Kedua telapak tangannya menari dan Douqi yang kuat membentuk jaring energi yang tidak bisa ditembus di depannya. Bang-bang! The Sky Demon Puppet melambaikan tangannya. Setiap kali diayunkan, itu akan menghasilkan suara angin tajam yang menusuk telinga. Ruang runtuh dan banyak garis retakan hitam gelap muncul. Ledakan! Chen Tiannan diam-diam berteriak pahit ketika dihadapkan dengan serangan sengit oleh wayang langit. Tubuhnya terus menarik ke belakang. Kekuatan wayang langit-langit pada dasarnya menekannya sampai dia hanya memiliki kemampuan untuk bertahan. Kalau ini terus berlanjut, cepat atau lambat aku akan terluka parah di tangan boneka ini. Sepertinya saya tidak bisa lagi terjerat. Bajingan brengsek. Aku yang dulu akan mengingat hutang ini. Cepat atau lambat, akan tiba saatnya bagi Anda untuk membayarnya kembali. Chen Tiannan dengan kejam berteriak di dalam hatinya. Angin telapak tangannya tiba-tiba menguat saat dia dengan paksa mengesampingkan serangan oleh wayang langit. Jari-jarinya menempel di tanah dan tubuhnya terbang mundur. Hati Chen Tiannan baru saja menghela nafas lega saat tubuhnya berdiri di udara ketika perasaan berbahaya tiba-tiba menyebar dari dalam hatinya. Merinding di sekujur tubuhnya berdiri saat ini. Segel penguburan langit. Sebuah tangisan dingin yang membawa angin dingin bergema di samping telinga Chen Tiannan sementara hati Chen Tiannan dipenuhi dengan rasa bahaya. Ini buruk. Ekspresi Chen Tiannan langsung menjadi pucat saat dia merasakan aktivitas di belakangnya. Kecepatan Xiaoyan sangat cepat sehingga melebihi harapannya. Bang! Douqi buru-buru melonjak ke dalam tubuh Chen Tiannan saat dia bereaksi terhadap situasi tersebut. Sebelum dia benar-benar bisa membentuk pertahanan di belakangnya, sidik jari ungu coklat seukuran telapak tangan dengan lembut mendarat di punggungnya. Kekuatan menakutkan melonjak seperti air banjir. Gru! Sebuah kemerahan ramping segera melonjak di wajah putih pucat Chen Tiannan setelah dia dengan paksa menerima pukulan berat ini. Seteguk darah segar tanpa sengaja dimuntahkan. Tubuhnya juga terhuyung-huyung dan mundur, menabrak beberapa ahli saat dia melakukannya. Kekuatan itu juga telah mengguncang orang-orang yang tidak beruntung ini sampai mereka memuntahkan beberapa suap darah. Tubuh Chen Tiannan berubah menjadi busur yang terbang menuju kejauhan. Wajahnya berlumuran darah saat dia berbalik dengan susah payah. Matanya kejam saat dia melihat Xiaoyan yang semakin jauh. Perasaan beracun yang ganas itu menyebabkan seseorang merinding. Bajingan kecil, jika saya tidak membalas ini, saya, Chen Tiannan, akan menjadi pemimpin sekte dalam nadi. Di masa depan, saya pasti akan membuat Anda menyesali tindakan Anda hari ini. Chen Tiannan meraung kejam di dalam hatinya. Dia awalnya tipe orang yang akan membalas dendam untuk segala dendam. Xiaoyan hampir membunuhnya di tempat. Pembalasan ini cukup untuk membuatnya mengingatnya seumur hidup.
Bang! Banyak pikiran jahat melintas di hati Chen Tiannan. Tubuhnya juga banyak mendarat di tanah, bergesekan dan membentuk selokan yang dalam. Setelah itu, dia dengan keras menabrak pilar keras aula besar. Segera, dia memuntahkan seteguk darah segar lagi. Setelah berjuang dengan gemetar berdiri, mata Chen Tiannan menembus kerumunan dan memandang Xiao Yan yang tampak acuh tak acuh di kejauhan dengan mata setan. Setelah itu, dia berbalik dan pergi. Engah! Chen Tiannan baru saja berbalik ketika tubuhnya tiba-tiba menjadi kaku. Tinju emas gelap menembus dadanya. Darah segar menempel di lengan emas gelap dan terus menetes ke bawah. Mata Chen Tiannan itu menatap tajam ke wajah cekung itu. Saat itulah dia menyadari bahwa Xiao Yan benar-benar merasakan niat membunuh terhadapnya. Yang terakhir tidak akan memberinya kesempatan untuk membalas dendam. Benar-benar taktik yang keji. Darah merembes keluar dari dalam mulut Chen Tiannan. Kekuatan hidupnya juga dengan cepat menghilang dari dalam tubuhnya. Dengan segera, tubuhnya yang kaku roboh perlahan. Akhirnya, dia jatuh ke tanah. Kepala sekte Xuan yang mendalam ini, Chen Tiannan, yang telah mencapai kekuatan bintang 2 Douzun, telah jatuh dalam serangan gabungan dari Xiao Yan dan Wayang Langit dengan cara ini. Anda hanya bisa menyalahkan diri sendiri untuk segalanya. Rasa dingin di wajah Xiao Yan secara bertahap ditarik saat dia melihat Chen Tiannan pingsan perlahan. Dia awalnya tidak memiliki permusuhan dengan Chen Tiannan. Namun, yang terakhir bersikeras berpikir bahwa Chen Xian telah mati di tangannya dan mencoba membunuhnya dengan segala macam metode. Chen Tiannan pantas mendapatkan akhir hidupnya hari ini. Xiao Yan menyimpan boneka setan langit ke cincin penyimpanannya setelah menyukai Chen Tiannan dengan kecepatan seperti kilat. Tian Huo Zunze, dokter peri kecil dan yang lainnya juga datang. Akhirnya, beberapa dari mereka sekali lagi berkumpul dan dengan hati-hati menyaksikan kekacauan di dalam aula besar. Apa yang terjadi dengan boneka manusia itu? Apa kamu baik-baik saja? Xiao Yan melirik dokter peri kecil dan bertanya. Saya baik-baik saja. Saya telah memikat boneka manusia ke tempat lain. Hal-hal ini mungkin memiliki keinginan untuk membunuh tetapi mereka tidak memiliki kecerdasan apapun. Dokter peri kecil tersenyum manis saat dia menjawab. Xiao Yan mengangguk sedikit. Matanya menyapu tempat itu. Suku Heaven Demon Phoenix dan Wind Lightning Pavilion masing-masing mendapatkan sebuah gulungan. Lembah sungai es dan lembah api yang terbakar juga mendapatkan sesuatu. Selain itu, 2 gulungan lainnya telah jatuh ke tangan 2 ahli yang cukup kuat. Tian Huo Zunze dengan lembut berbicara dari samping. Xiao Yan kaget saat mendengar ini. Setelah itu, dia mengangguk sekali lagi. Faksi-faksi ini telah bersiap. Selain itu, ada juga beberapa ahli sejati di antara mereka yang datang sendiri. Tidaklah terlalu mengejutkan bagi mereka untuk mendapatkan gulungan-gulungan itu. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Hanya ada 3 gulungan tersisa yang direnggut oleh orang-orang. Jumlah orang yang tidak diketahui telah meninggal karena ketiga gulungan itu. Apakah kita perlu merebut yang lain? Dokter peri kecil bertanya. Jika kita merebut lebih banyak, itu akan menyebabkan mereka yang belum mendapatkan harta apapun akan kehilangan akal sehat mereka. Xiao Yan menggelengkan kepalanya. Dia sedikit mengernyitkan alisnya dan menjawab, selain itu, perasaan bahwa 10 gulungan ini memberiku tidak tampak seperti teknik Do kelas Tian. Maksudmu, 10 gulungan ini semuanya palsu? Dokter peri kecil dan yang lainnya bertanya dengan kaget. Gulungan ini memang teknik Do atau metode Qi yang cukup kuat. Namun, mereka sepertinya bukan teknik Do kelas Tian. Kita semua pasti tertipu. Xiao Yan menyipitkan matanya dan bergumam. Little Fairy Doctor dan yang lainnya juga mengerutkan alis mereka dengan erat ketika mereka mendengar kata-kata ini. Mereka memutar mata mereka dan tiba-tiba berkata,
orang-orang dari aula jiwa itu apa yang mereka rencanakan. Xiao Yan terkejut. Matanya mengikuti pemandangan dokter peri kecil, hanya untuk melihat hantu tua Gaising dan beberapa ahli Hall of Soul benar-benar mengadopsi formasi melingkar saat mereka perlahan berjalan menuju kerangka Do Sheng di tengah aula besar. Target mereka adalah kerangka Do Sheng. Tian Huo Zunze berkomentar dengan suara yang dalam. Haruskah kita campur tangan dan menghentikan orang-orang ini? Ziyan berbicara dengan keinginan untuk melihat beberapa tindakan. Mata Xiao Yan menatap tajam ke kerangka yang duduk di kursi batu. Matanya tiba-tiba menyusut beberapa saat kemudian. Sesaat sebelumnya, dia telah melihat jari kerangka itu sedikit gemetar. Ini, kerangka Do Sheng ini masih hidup. Kejutan tiba-tiba menyebar dari hati Xiao Yan saat ini. Silakan pergi ke. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, peace out and bye-bye.